Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk latihan soal asesmen berikutnya ya. Soal berikutnya adalah tentang wujud zat. Jadi perubahan wujud zat. Nah, di sini kalian fokus pada pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah tentang perubahan fisika. Oke. Perubahan fisika itu apa? Nah, perubahan fisika adalah, coba kita lihat gambar di sebelah ini. Perubahan fisika adalah, nah ini ciri-cirinya, tidak menghasilkan zat baru. Zatnya dapat kembali seperti sebelumnya. Nah, umumnya terjadi pada perubahan wujud, warna, bentuk, dan ukuran, dan penyebab perubahannya disebabkan oleh gaya atau suhu atau tekanan. Nah, di antara 4 gambar tersebut kira-kira mana yang sesuai dengan ciri-ciri perubahan fisika? Coba kita amati. Nomor 1 es mencair. Oh, es mencair itu berarti perubahan wujud. 1. Oke, kita centang. Es mencair. Oke. Kemudian lilin terbakar. Lilin terbakar itu perubahan kimia. Kayu dipotong. Nah, ini kayu dipotong termasuk perubahan fisika. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, kita lanjut. Berikutnya, soal kedua. Berikutnya ya. Soal kedua ini kita akan mendapatkan pertanyaan tentang campuran. Apa itu campuran? Nah, coba. Campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan 2 zat atau lebih. Jadi gabungan 2 zat atau lebih tanpa reaksi kimia. Nah, coba kita amati bersama. Zat nomor 1 sampai 5. Air murni. Air murni apakah gabungan 2 zat atau lebih? Bukan ya. Ini nomor 1 bukan. Nomor 1 bukan. Oke, bukan. Kemudian garam dapur. Apakah garam dapur campuran? Tidak ya. Oke. Berikutnya. Salah. Maaf. Air laut. Nah, ini air laut itu terdiri atas banyak zat di dalamnya ya. Jadi air laut termasuk campuran. Udara. Udara itu juga termasuk banyak sekali zat-zat yang di dalamnya. Bisa saja ada air, ada debu, ada gas. Jadi air laut termasuk campuran. Jadi yang betul adalah 3 dan 4. Oke, 3 dan 4. Kita lanjutkan. Oke, soal berikutnya ya. Soal berikutnya ini yaitu tentang kecepatan. Nah, masih ingatkan dengan Jokowi ini ya. Oke, nah ini segitiga Jokowi. J untuk jarak, K untuk kecepatan, W untuk waktu. Ada 2 buah mobil A dan B bergerak saling mendekati dengan kecepatan masing-masing 10 meter per sekon dan 20 meter per sekon. Jika jarak kedua mobil 900 meter, kedua mobil akan bertemu pada detik keberapa? Nah, coba kita gambarkan dulu. Seperti ini ya. Ada mobil A dari arah kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Dan
jarak keduanya adalah 900. Iya, seperti itu. 900. Maaf ya, jelek. Nah, maka kedua mobil akan bertemu pada detik keberapa? Coba kita lihat. Jadi 900 itu adalah jarak mobil A ditambah jarak mobil B 900. Nah, kita tahu bahwa jarak itu adalah kecepatan dikalikan waktu. Kecepatan dikalikan waktu. Kecepatan kali waktu. Nah, kecepatan mobil A dikali waktu mobil A. Kecepatan mobil B dikali waktu mobil B. Nah, kecepatan mobil A 10 kali V. Kecepatan mobil B 20 kali V sama dengan 900 meter. Oke, akhirnya 10 ditambah 20 sama dengan 30 W. W itu waktu ya. 30 kali waktu sama dengan 900. Jadi W sama dengan 900 meter dibagi 30. Hasilnya adalah 30 sekon. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah tentang gaya. Oke, kita ingat rumus gaya. Rumusnya adalah A sama dengan F dibagi M. A itu untuk percepatan, F itu untuk gaya dengan satuan Newton, M itu adalah untuk massa benda dengan satuan kilogram. Kita lanjutkan. Nah, pada gambar di samping dua buah gaya itu berlawanan ya. F2 itu ke arah kanan, F1 ke arah kiri. Oleh karena itu F-nya atau gayanya saya kurangi, yaitu 200 dikurangi 100. Hasilnya 100 Newton. Nah, sedangkan untuk M-nya kita tahu nilainya adalah 20. Nah, maka percepatan yang diminta oleh benda ini adalah berapa? A sama dengan F dibagi M. F-nya kita isi 100 Newton, masanya kita isi 20 kg. Hasilnya adalah 5 Newton per kilogram atau bisa ditulis dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah B. Nah, soal berikutnya masih sama, cuma ini beda tipe ya. Kalau yang ini tentang usaha, masih ingat dengan usaha? Nah, kita ketahui dulu hal-hal yang perlu kita tulis. Jadi di situ ada bendanya dipindahkan, tetapi ketika memindahkan itu F1 sama F2-nya itu berlawanan. Nah, karena berlawanan sama seperti yang tadi, yaitu F-nya kita kurangi. F1 yang ke arah kanan dikurangi F2 yang ke arah kiri. Jadinya 15 dikurangi 7 sama dengan 8 Newton. Nah, sedangkan untuk S yaitu ketika balok ini dipindahkan. Pindahnya kemana? Ke arah kanan karena nilainya 8 ya. Nilainya 8 positif, jadi pindahnya ke arah kanan sejauh 6 meter. Nah, rumus usaha. Apa rumus usaha? Rumus usaha adalah W sama dengan F kali S. F-nya 8 Newton, S-nya 6 meter, hasilnya adalah 48 Newton meter atau 48 Joule. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut. Soal berikutnya adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, mungkin nanti di soal asesmen barangkali bukan gambar yang muncul tapi sebuah cerita, tapi sama saja ya. Di soal cerita misalkan kalau di sini gambarnya tentang
gambar ini, maka kira-kira ciri-ciri makhluk hidup yang ada itu apa? Nah, kita lihat coba. Di situ asalnya adalah sebuah biji. Biji kemudian lama-lama muncul tunas akar. Akar kemudian tumbuh menjadi batang, batang muncul daun, kemudian menjadi buah, bunga dan buah. Oh, berarti di sini adalah terjadi proses pertumbuhan. Seperti itu ya. Nah, jadi jawabannya betul apa? Jawabannya betul adalah yang B. Oke, seperti itu nggih. Berikutnya adalah soal tentang tuas. Masih ingat nggak rumus tuas? Paling gampangnya itu adalah yang sebelah kiri, tuas kiri sama tuas kanan itu sama nilainya. Jadi bebannya sama, usahanya sama. Nah, di situ rumus tuas adalah F kali LK sama dengan W kali LB. Untuk F-nya itu B sampai C ya. Jadi LK itu adalah lengan kuasa, yaitu garis BC. Sedangkan lengan bebannya adalah A sampai B. Nah, di situ diketahui jika AB sama dengan 1/2 BC, gitu ya. Jadi dibanding perbandingannya. Jadi AB-nya 1 meter, BC-nya 2 meter. Maka gaya F minimum yang bekerja pada alat tuas tersebut adalah berapa Newton? Nah, jadi kita hitung aja ruas kiri. Ruas kirinya adalah W kali LB, yaitu W-nya 160 Newton, kemudian LB-nya 1 meter, hasilnya adalah 160 Newton. Maka yang sebelah kanan itu nilainya pasti juga sama, yaitu 160 Newton. Nah, di situ sudah diketahui panjangnya BC 2 meter. Jadi lebih gampang untuk mencari F. Gimana? Yaitu 160 Newton sama dengan F kali LK. Nah, 160 Newton sama dengan F kali LK-nya nilainya 2 meter, kita isi 2 ya. Kita isi 2. Berarti 160 Newton sama dengan F kali 2. Maka F sama dengan 160 dibagi 2. Jawabannya adalah 80 Newton. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.